Kalau kamu lewat jalur sini, ternyata jalurnya itu ke jurang. Ya berarti aku harus selamatin kamu dong. Tuhan itu kan maha baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen Tukar Pikiran yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang dibahas nih? Kita masih di Tao Te Ching, kebijaksanaan dari Lao Tse. Kita langsung ke bab 64. Oke. Judulnya Tanpa Pamrih Tidak Pernah Kalah. Oke, langsung aja ke poin yang pertama. Masalah yang belum muncul gejalanya mudah dihadapi, yang masih lemah mudah dihancurkan, yang masih kecil mudah dihapuskan. Jadi Lause mau mengajarkan bahwa kita kalau dapat masalah itu jangan lari. Jangan Masalah itu gampang harus menyerah gitu ya. diselesaikan, iya. Soalnya biasanya, bukan biasanya sih, pasti masalah yang kita lari itu, kita lari dari masalah itu, dia pasti bakal balik lagi ke kita dengan kekuatan yang lebih besar. Tuh. Jadi kan kalau kekuatan lebih besar otomatis kita tambah berat dong. Orang yang pertama aja yang masih kecil kita udah dihindari gitu. Apalagi kalau udah dua kali lebih berat. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Jadi numpuk kan. Udah masalah yang tambah berat, numpuk sama masalah yang lain, otomatis kitanya yang keberatan. Keberatan sama masalah kita sendiri. Itu ujung-ujungnya ya itulah yang sering terjadi ke orang-orang yang itu kena gangguan mental, depresi, nangis-nangis sama Tuhan, ngomong masalahnya berat banget ya Tuhan gitu ya kan. Padahal mah gara-gara dia sendiri kan penyebabnya karena nggak mau diselesaikan dari waktu masih kecil ya kan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dihindari, sebisa mungkin harus diselesaikan sedini mungkin gitu kan. Waktu masih imut-imut tuh masalah, ajar aja, abisin sampai setuntas-tuntasnya. Gitu. Jadi setiap kita ada masalah Hmm, harus diselesaikan gitu ya. iya. Jangan sampai kita penunda-nunda gitu. Mm-mm. Kalau semakin menunda-nunda ya akhirnya berat ke kita gitu. Iya, Pada betul. setiap kehidupan kan pasti ada masalah gitu, namanya ada masalah gitu kan. Betul, betul banget. Semua kehidupan manusia itu pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu mungkin udah bentar lagi dijemput sama malaikat tuh. Semua itu masih pasti ada masalah manusia itu. Kenapa coba ada masalah? Biar kita naik level. Betul banget. Sama Tuhan itu emang sengaja manusia itu dikasih masalah biar kita itu kuat mentalnya, biar kita naik level benar. Soalnya kenapa biar mental kita kuat? Soalnya dunia itu makin lama kan makin tua itu mendekati akhir zaman. Nah, kalau mendekati akhir zaman kan manusianya udah jadi tambah gila kan, tambah ganas. Nah, untuk itulah Tuhan ngasih kita cobaan, ujian, masalah itu biar mental kita kuat menghadapi dunia yang dekat-dekat akhir nih. Tahu sendiri kan dunia yang udah dekat akhir zaman itu bukan deket sih, kayaknya sih ini udah memasuki akhir zaman sih. Soalnya kan Banyak iya kejadian gitu ya. tanda-tandanya udah jelas. Murid membangkang guru, suami bunuh istri, istri bunuh anak, ya kan? Anak malah ada yang ngebunuh ayah ibunya. Itu kan dunianya udah makin ganas kan. Kalau jiwa kita nggak kuat, mental kita nggak kuat, kita bisa dilibas sama mental kita sendiri. Yaitu tadi, depresi, Gangguan jiwa. gangguan jiwa, bahkan itu penyebabnya mungkin yang tadi itu loh, yang bikin dunia tambah kacau itu, Hmm. saling bunuh-bunuhan. Karena mentalnya nggak kuat, nggak bisa beradaptasi dengan zaman itu. Poin pertama dari Lause itu. Langsung ke poin yang kedua.
Oke. Poin yang kedua adalah ini terkenal banget nih. Kata-kata bijak yang sangat terkenal. Pohon yang besar tumbuh dari biji yang sangat kecil. Panggung 9 lantai dibangun mulai dari sekeranjang tanah. Perjalanan 1000 mil diawali dari melangkah satu langkah yang pertama. Terkenal banget kan yang kata-kata terakhir tuh, kalimat terakhir. Perjalanan 1000 mil diawali dari satu langkah yang pertama. Jadi maknanya adalah kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus mulai dari langkah yang kecil-kecil dulu. Nggak bisa kita mau, misalkan tujuan kita ke level 100 gitu. Kita masih ada di level 1 nih. Nggak bisa kan dari level 1 langsung ke level 100? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun bisa, misalkan dapat rezeki nomplok gitu dari Tuhan, biasanya nggak bakal lama. Soalnya itu istilahnya belum kuat gitu akarnya. Kayak dulu kan pernah ada yang viral tuh yang dapat pembebasan lahan berapa miliar, berapa ratus juta tuh. Oh ya, di Dibeliin. Jawa Timur itu. Iya, dibeliinnya yang nggak jelas kan. Akhirnya pas duitnya habis, jadi apa? Kerjaan nggak punya, rumah nggak punya, jadi harta juga nggak punya gitu kan. Istilahnya kalau pohon tuh belum punya akar udah dapat daun yang rindang gitu, udah dapat batang yang gede, ya kira tumbang sendiri gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang bisa mengelola itu tadi gitu kan. Ya, itu Tapi mah cuman hanya sedikit doang gitu kan. itu kemungkinan emang dia udah waktunya. Jadi dia akarnya tuh udah kuat sebenarnya. Cuma emang belum diturunin aja karena sikapnya belum siap gitu istilahnya. Sebenarnya akarnya udah kuat, biasanya gitu. Kayak kalau dari teman-teman pernah nonton video YouTube yang menanam biji itu, setiap biji itu pasti yang tumbuh duluan apa? Akarnya dulu. Yang tumbuh dari biji itu akar, nggak mungkin yang tumbuh buah dulu, apa tumbuh bunga dulu itu nggak mungkin. Tumbuh batang dulu, pasti yang tumbuh duluan itu adalah akar. Itu maknanya. Jadi kalau mau dapat yang besar, kita harus mulai dari yang kecil dulu. Akarnya dulu kita gedein, kita banyakin supaya bisa menampung batang yang besar, rezeki yang besar gitu maksudnya kan. Daun-daun yang rindang, buah yang lebat gitu. Itu maknanya rezeki kita tambah besar gitu. Sama kayak kalau misalkan rezeki kita 1 ember gitu. Tapi sikap kita masih cuma 1 gelas. Ke Tuhan juga mau nuangin rezekinya, sayang dong, sia-sia kan. Jadi setiap orang punya porsinya diri sendiri gitu ya. Kalau kita wadahnya cuma 1 gelas, saya dituangin 1 ember sama Tuhan ya tumpah luber-luber kemana-mana. Jadi Tuhan juga ya tunggulah kamu gedein dulu wadah kamu sampai 1 ember, baru saya turunin nih rezeki saya gitu. Nah, satu lagi yang penting dari poin kedua ini, kadang emang dalam perjalanannya ya kan, dalam perjalanan kita dari level 1 ke level 100 itu emang gak mudah. Pasti ada naik turunnya, namanya kehidupan ya kan. Misalkan kita dari level 1 udah bisa naik ke lantai 5 gitu kan. Dari lantai 5 mungkin kita merosot lagi ke lantai 3 gitu. Tapi kita bisa sampai ke lantai 10 gitu kan. Dari lantai 10 kita turun lagi ke lantai 7 gitu misalkan. Itu naik turunnya itu harus diprosesin, harus dijalanin supaya mental kita kuat. Nah, kadang-kadang ini yang penting nih. Kadang kita udah sampai lantai 50, diuji sama Tuhan, dijeblosin lagi ke lantai 1 gitu, terjun. Nah, itu kadang hidup itu seperti bola bekel, Beb. Semakin dibanting keras itu melambungnya semakin tinggi ya. Kadang kalau udah sampai lantai 50 dibanting ke lantai 1 itu kemungkinan besar kesuksesan itu tinggal selangkah lagi itu. Gerbang suksesnya itu tinggal selangkah lagi. Makanya kita harus tetap connect sama Tuhan. Nah, kita langsung masuk aja ke poin yang ketiga nih. Orang bijak selalu berbuat tanpa pamrih dengan penuh persiapan terlebih dahulu.
Jadi seorang yang bijak itu selalu bersiap-siap gitu. Nggak mungkin dia melangkah tanpa tahu medannya gitu. Kalau kayak ilmu perangnya Sun Tzu itu, The Art of War, kita harus mengenali diri sendiri, kita harus mengenali musuh kita, dan kita harus mengenali medan pertempuran. Dalam setiap pertempuran kamu nggak bakal kalah gitu, kata Sun Tzu. Jadi dia tuh sebelum melangkah tadi kan di poin yang kedua, sebelum mulai langkah yang pertama itu, dia harus siap dulu gitu. Dia tahu ini bakalannya seperti apa nih. Soalnya kan kebanyakan orang kan dia tahu A, dia tahu Z-nya, tapi B, C, D, E, F sampai Tahu. X-nya itu dia nggak tahu gitu. Nah, kebanyakan orang seperti itu, dia tahu langkah pertamanya kira-kira begini. Nanti gue maunya kayak begitu akhirnya. Tapi dia nggak tahu apa resikonya, manajemen pengelolaannya dia nggak tahu, manajemen sumber daya manusianya dia nggak tahu, kadang seperti itu. Jadi dia nggak tahu medan perangnya, tapi udah loncat gitu, iya ujung-ujungnya jeblos sendiri, iya kalah. Nah itu poin yang ketiga. Oke, kita langsung ke poin yang keempat aja nih, kita cepetin. Orang bijak tidak memaksakan diri untuk menguasai atau mengendalikan sesuatu sehingga tidak pernah kehilangan. Aku jadi ingat kata-kata bijak dari salah satu panutan aku. Tuhan hanya menyuruh kita melakukan yang bisa kita lakukan, bukan mengeluhkan yang tidak bisa kita lakukan. Karena kan dia disuruh yang gini, sebenarnya dia bisa, tapi dia pengennya yang nggak bisa gitu. Yang bukan jalurnya dia paksain supaya bisa dapet gitu. Emang bukan di situ tempatnya kita gitu kan. Kalau kamu mau jungkir balik kayak apapun nggak bakalan bisa dapet gitu. Kalau emang bukan jalur kamu gitu kan. Tuhan itu ibaratnya kalau kayak sungai itu ngalirin kita, Beb. Tuhan itu ngalirin bukan ngejegal kita apa dipampetin gitu. Tuhan ngalirin kita supaya jalan ke jalurnya Tuhan. Soalnya kan Tuhan yang tahu gitu kan kehidupan seluruh dari kita lahir, dari kita sebelum lahir malah sampai kita meninggal. Tapi kalau gimana ya, kalau orang kadang kan hal yang nggak bisa pengen kita coba gitu kan, meski itu bukan apa passion diri kita gitu kan, gimana itu? Ya kalau emang dia mau coba ya coba aja silakan. Tapi harus tahu batasnya. Kalau emang kira-kira bukan jalurnya dia, udah jangan dipaksain. Mau jungkir balik kayak apapun nggak bakal bisa dapet gitu, nggak bakal bisa sukses kalau emang bukan di situ jalurnya gitu kan. Sama kayak yang tadi, Tuhan itu lebih tahu dari kita gitu. Kalau kamu lewat jalur sini, ternyata jalurnya itu ke jurang, ya berarti aku harus selamatin kamu dong. Tuhan itu kan maha baik. Nggak mungkin dibiarin aja anaknya yang paling dia sukai, yang paling dia sayangi itu. Kita ini dibiarin aja terjun ke jurang, nggak mungkin dong. Tuhan itu maha baik. Iya juga sih. Oke, kita langsung ke poin yang kelima. Keinginan orang bijak adalah tidak punya keinginan. Singkat tapi padat. Jadi maksudnya kalau orang bijak itu udah nggak mandang lagi mau ini mau itu gitu. Aku jadi inget Bhagavad Gita bab 4 ayat 22 nih. Aku catetin di sini. Selalu merasa cukup dengan yang didapatkannya. Bebas dari rasa dualisme yang bertentangan. Tanpa rasa iri atau cemburu. Bersikap sama atau balance untuk setiap sukses atau kegagalan. Walaupun ia bekerja, ia tidak terikat. Orang semacam ini menerima apa saja dalam hidupnya dengan rasa tentram. Jadi orang bijak itu udah nggak pengen apa-apa lagi gitu. Hidupnya itu hanya buat Tuhan, buat yang menciptakan dia. Bagi mereka itu semua ini adalah kehendak Tuhan gitu.
Nggak ada kata gagal. Bagi orang bijak itu yang ada cuma berhasil atau belajar. Kalau dia gagal berarti Tuhan lagi nyuruh dia untuk belajar supaya dia lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau dia berhasil dia bersyukur sama Tuhan. Itu orang yang bijak itu selalu menganggap semua ini adalah kehendak Tuhan. Itulah yang namanya ikhlas. Selalu kembali ke kunci nomor satu kehidupan kan. Ikhlas itu definisinya menerima segala sesuatu sebagai ketetapan Tuhan. Jadi dia menganggap ya udah memang ini terjadi, ini memang udah jalurnya Tuhan, sama kayak yang tadi kan. Tuhan itu nggak pernah nutup jalur kita. Tuhan itu selalu ngarahin. Emang ini udahlah jalurnya Tuhan, saya harus jalanin gitu. Emang ini adalah yang harus saya jalanin, level 2, level 3 tadi. Walaupun berat harus naik turun, itu memang harus saya jalanin gitu. Orang bijak itu gitu, makanya dia udah nggak ada rasa dualisme lagi, nggak ada rasa suka atau tidak suka. Bagi orang bijak itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi gitu loh. Berarti dia hanya ibaratnya hidup ini, ya ini rancangan Tuhan gitu kan. Iya, Berarti apa yang terjadi dalam hidupku, ya kehendaknya ini Tuhan. iya, Iya, udah kehendaknya Tuhan itu tadi kan. iya, benar banget. Jadi kesimpulannya adalah 5 poin tadi kan. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau ada masalah itu jangan dihindari. Soalnya masalah itu pasti bakal balik lagi. Dan kalau kita hindari, bakal balik lagi dengan kekuatan yang berkali lipat lebih kuat. Iya, kalau tiap hidup kan pasti ada masalah gitu kan. Meski itu mungkin masalahnya kecil atau besar, setidaknya kita harus selesaikan gitu sampai selesai, benar-benar selesai. Kalau kita nggak menyelesaikannya, masa berikutnya akan bertambah-tambah lagi gitu. Jadi akhirnya tadi kan bisa depresi. Iya, numpuk jadinya. Masalahnya jadi numpuk. Nah, kesimpulan dari poin yang kedua adalah kita nggak boleh terburu-buru. Kita tuh harus sabar, kita gedein dulu akar kita supaya menyerap ke tanah. Supaya nanti kalau kita udah tumbuh batang, udah dapat daun yang rindang, dapat buah yang lebat, kita tuh nggak roboh gitu. Jangan sampai sikap kita baru 1 gelas kecil, tapi minta rezeki yang 1 ember dari Tuhan. Itu kan nggak mungkin, sia-sia gitu loh. Tuhan ngasihnya juga sayang. Bukan sayang sih, Tuhan bisa aja ngasih, cuma kalian yang bakal nyesel, soalnya terbuang sia-sia rezeki kalian itu nanti gitu, Ya kata Tuhan. dalam hidup ini kita nikmatin aja gitulah setiap prosesnya gitu. Meski kita harus naik tangga demi tangga gitu buat mencapai apa yang kita impikan gitu kan. Ya udah nikmatin aja, tapi jangan terlalu santai-santai banget gitu kan. Iya. Nah, kesimpulan dari poin yang ketiga adalah kita harus tahu dulu sebelum langkah tadi kan. Sebelum langkah kita harus tahu dulu medan pertempuran kita seperti apa. Jangan sampai baru tahu setengah-setengah, baru tahu sedikit udah terjun payung. Ujung-ujungnya mendaratnya pakai kepala bukan pakai kaki nanti. Bocos ntar kepalanya. Itu kita harus tahu dulu diri kita seperti apa, sikap kita ini udah pas belum sih buat rezeki kita yang seperti itu gitu. Nah, di yang poin yang keempat, orang bijak itu tidak memaksakan kehendaknya. Jadi kalau memang bukan jalur kita di situ, nggak usah dipaksain, nggak usah maksa ke Tuhan. Walaupun dikasih misalkan sama Tuhan, pasti nggak bakal bisa semaksimal yang emang jalur kita gitu. Pasti ada aja yang bikin kita depresi atau bikin kita lelahnya berlebihan gitu kan, burnout istilahnya. Kita harus ikuti yang emang benar ada di jalur kita gitu. Makanya itu kita harus tetap connect sama yang nyiptain kita supaya kita bisa tahu juga nih
ini emang jalur kita kayak tadi kan yang dibanting itu kan. Dari lantai 50 kita dibanting ke lantai 1 misalkan. Kita harus tetap connect supaya kita tahu ini emang jalur kita yang lagi diuji sama Tuhan atau ini lagi diarahin ke jalur lain nih sama Tuhan nih. Tetap harus connect sama Tuhan biar jangan sampai kita tinggal. Kita kan tadi dibanting. Harusnya naik ke lantai 100 langsung kan. Terus kita karena kita nggak connect sama Tuhannya, malah kita tinggal gitu kan. Wah, ini mah bukan jalur saya nih kayaknya gitu. Akhirnya yang tinggal selangkah lagi ke gerbang kesuksesan malah ditinggal gitu kan. Cuma gara-gara kita dibantingnya keras gitu. Makanya tuh tetap harus connect sama Tuhan gitu. Yang kelima adalah orang bijak tidak punya keinginan. Jadi bagi orang bijak segala sesuatu ini adalah sudah ketetapan Tuhan. Selalu kembali ke kunci nomor 1 kehidupan, ikhlas. Itu aja sih menurutku. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.